Satu pertanyaan. Sudahkah Anda membuat tujuan hidup Anda di tahun 2022 dengan benar? Halo, Merry Christmas untuk teman-teman yang merayakan Natal. Semoga di Natal kali ini membawa kebahagiaan bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Trias dan rekan baru saya Perkenalkan, saya Lilo yang akan menemani kalian di briefing pagi. Kemarin kan kita liburan nih, kalau Kak Trias liburan kemana? Kalau aku sih kemarin cuma jalan-jalan aja. Kalau Kak Lilo kemana? Kalau aku sih nonton Apa Kak? Nonton Spiderman dong. Wih, Nah, teman-teman pastinya. udah nonton belum? Pastinya keren kan filmnya? Keren banget. Kalau teman-teman liburan kemarin kemana? Tulis di kolom komentar. Nah, sudah akhir tahun nih. Teman-teman punya tujuan nggak untuk tahun depan? Kak Lilo punya quotes yang menarik untuk teman-teman yang nggak punya tujuan. Apa itu Kak? Ada dong. Quotes-nya adalah seringnya orang yang kehilangan arah adalah orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya. Nah, keren banget kan? Gak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan briefing pagi yang akan dibawakan oleh GM kita yang paling kece dan paling cantik sendiri. Siapa itu Kak? Ibu Diana. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Salam satu VHS. Sudah 3 minggu ini ya, kita mendengarkan, kita belajar tentang menentukan sasaran atau tujuan. Apalagi dikaitkan dengan kondisi di akhir tahun 2021 ini, menuju tahun baru, tahun 2022. Saat yang tepat untuk membuat resolusi tahun 2022. Nah, sudahkah kalian membuatnya? Bicara tentang resolusi biasanya adalah dengan membuat poin-poin apa yang hendak diraih, apa yang hendak dilakukan di tahun mendatang. Saat teman-teman menuliskan atau membuatnya, sudahkah teman-teman terlebih dahulu mencermati resolusi tahun lalu yang untuk tahun ini? Mungkin teman-teman bisa merefleksi apakah ada yang sudah berhasil atau ada hanya satu yang terpenuhi? Atau justru zong semuanya? Nah, ini yang penting. Sudahkah teman-teman untuk memikirkannya? Kenapa kok tidak berhasil? Atau let it flow aja lah? Ya itu pilihan ya teman-teman ya. Kemudian sudahkah teman-teman tuh juga melakukan introspeksi? Memperhatikan, rasakan apa yang sekiranya membuat resolusi atau tujuan yang kita bikin di akhir tahun lalu untuk tahun ini tidak berhasil, tidak berjalan lancar, atau sudah berjalan di awal tapi ya begitu aja putus di tengah jalan. Nah, sudahkah teman-teman merenungkannya? Mengapa saat ini saya ingin bicara tentang hal ini? Ya, mungkin akan percuma saja ya kalau kita membuat resolusi yang sama dari tahun ke tahun tanpa kejelasan. Kejelasan apa? Ya, kejelasan tujuan dari resolusi yang kita bikin. Kejelasan cara-cara untuk mencapainya. Kejelasan apa saja sih persiapan yang harus dilakukan? Atau mungkin syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Bila tujuan atau resolusi itu selalu muncul dari tahun ke tahun dan belum pernah terwujud, apa ya kira-kira penyebabnya? Dan lain-lain. Jadi pastinya semua lebih baik ya kalau kita refleksikan. Harus direnungkan, dicari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait mencari kejelasan tadi. Apa ada yang salah? Caranya kah? Ataukah tujuannya yang salah? Jadi bukan tujuannya yang salah ya teman-teman, tetapi kalian harus mencari cara yang benar untuk mewujudkannya. Kalau gagal, coba lagi. Kalau salah, coba lagi dengan cara yang lain. Nah, ya ini saya ingin sharing sedikit ya tentang pengalaman pribadi saya. Sebagai contoh,
Di akhir tahun 2019 saya membuat beberapa resolusi, tepatnya ada 4 resolusi. Salah satunya adalah bahwa tahun 2020 saya harus upgrade diri dengan ambil S2. Tapi ya ternyata semua tahu ya, di awal tahun 2020 pandemi COVID yang sudah mengglobal ini akhirnya melanda negara kita juga. Keadaan jadi sulit, mobilitas manusia sebagai penggerak roda ekonomi terkekang, lockdown, PSBB, PPKM, prokes, dan teman-temannya sudah menjadi habit baru bagi kita. Manusia terbatasi, ekonomi pun merosot, industri terhenti, banyak PHK, rasanya hidup nggak nyaman ya. Saya pun sempat berpikir, jangankan mikir untuk lanjutkan sekolah S2, untuk mikir ke depan ini progres ekonomi ke depan saya ini gimana, itu ya jadi beban pikiran saya juga, menjadi sebuah tanda tanya besar. Apalagi ya dengan posisi saya saat ini, saya sehari-hari berkutat dengan keuangan perusahaan ya, dimana saya tahu operasional penjualannya turun drastis, sementara OPEX perusahaan jalan terus. Apa jadinya nanti? Oke, tidak perlu dipikirkan ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil melewati masa kritis itu dengan very smooth. Dan semua ini pastinya berkat kerjasama dari teman-teman semua. Aplaus dulu dong buat kita semua. Nah, kembali kepada cerita saya tadi. Dengan kondisi yang serba sulit, penuh dilema, kondisi VUCA yang penuh ketidakpastian, membuat saya mengambil sebuah keputusan. Ambil S2-nya tahun depan aja ya. Kondisi lagi sulit, pandemi belum berakhir, situasi lagi gak jelas. Nah, menurut teman-teman, bener gak keputusan yang saya ambil itu? Ya bener lah. Kan situasi mendukung dan jadi pembenaran buat saya. Singkat cerita, sampai di penghujung tahun 2020, saatnya apa teman-teman? Ya, saatnya untuk bikin resolusi di tahun 2021 tentunya. Nah, saya pun merenung, melihat kembali catatan resolusi yang pernah saya bikin di tahun 2019 untuk tahun 2020. Dari 4 resolusi itu ternyata ya puji Tuhan ada satu yang berkah. Kemudian ada satu lagi yang jalan tapi tidak konsisten dan akhirnya terputus di tengah jalan. Ya meskipun saya paham atau menyadari sih itu sebagai salah satu dampak dari pandemi, tapi ya tetaplah saya nggak bisa membenarkan itu. Kemudian yang ketiga, ya memang sama sekali saya nggak jalan. Karena sebenarnya resolusi yang ketiga ini lebih ke resolusi jangka panjang ya, jadi bukan resolusi tahunan. Dan ternyata saya belum mampu mempersiapkan diri untuk menjalankan itu. Kemudian yang terakhir saya fokus ke resolusi saya yang keempat, yaitu untuk lanjut S2. Saya pikir-pikir lagi, lalu saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa yang ini harus gagal juga? Apa masalahnya? Kalau dulu ya seminar memang harus datang langsung, bertemu dengan pembicara, tapi karena kondisi pandemi, sekarang pun sudah banyak webinar bukan? Kemudian meeting pun sekarang sudah bisa by virtual. Sekolah pun ya sekarang pun by online. Dan perusahaan tempat saya bekerja pun ternyata tetap sustain. Lalu masalahnya apa? Kenapa harus gagal? Saya pun kembali merenung, mempertimbangkan, mencari jawaban-jawaban atas kendala-kendala yang menghambat saya untuk memenuhi resolusi saya untuk lanjut S2. Lalu kira-kira jawaban akhir yang saya temukan apa teman-teman?
Ternyata saya hanya mencari pembenaran untuk menggagalkan resolusi saya lanjut S2. Saya tidak semangat, saya hanya mencari kambing hitam pandemi COVID untuk memindahkan resolusi saya di tahun depan. Jadi dari apa yang saya ceritakan, teman-teman bisa menarik benang merah ya, bahwa sebenarnya masalahnya tuh bukan dari lingkungan sekitar kita, bukan dari orang lain, tetapi masalahnya adalah pada diri kita sendiri, diri saya sendiri yang kurang niat dan kurang semangat. Maka teman-teman, di detik-detik terakhir tahun 2020, di mana terakhir juga jadwal pendaftaran. Jadi saya ingat waktu itu saya sedang drop ya, sedang jatuh sakit, KO 3 hari. Nah justru di saat itulah saya punya waktu untuk diri saya sendiri. Saya merenung, saya merefleksikan kembali resolusi-resolusi yang saya buat, dan akhirnya ya, saya pun mendaftar dengan semangat. Saya mendaftar untuk sekolah S2 ya, lanjut di Pasca Sarjana UKWMS Surabaya. Saya daftar pun hanya by form pendaftaran. Salah satu persyaratan pun tidak ada yang saya kirimkan. Saya mikir yang penting daftar, persyaratan menyusul, karena ya juga memang belum siap ya. Nah, setelah saya melakukan pendaftaran, apa yang saya lakukan? Saya telepon Bu Yani dari Koperasi SDM, saya telepon Pak Ucok dari Bank Artaya. Buat cari apa? Ya cari solusi supaya saya bisa daftar dan go lanjut S2. Nah, untuk saat ini saya sudah menjalani 1 tahun kuliah S2 saya. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa lulus tepat waktu ya. Amin. Jadi teman-teman, poin penting yang ingin saya angkat di sini bukan mau nyombong, sama sekali tidak. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk merefleksikan kembali semua resolusi yang pernah kita bikin tahun lalu untuk tahun ini. Untuk apa? Cari jawaban-jawaban, bukan alasan-alasan. Kenapa kok tidak terwujud? Masalahnya di mana? Di apa? Pada siapa? Gali dan gali. Maka teman-teman, dengan ya kalau teman-teman mau merenung dan dengan kerendahan hati mengakui setiap temuan jawaban, maka solusikanlah. Oke teman-teman, ingat ya, lakukan refleksi kembali pada resolusi Anda untuk tahun ini. Cari jawaban, bukan alasan, agar bisa membuat resolusi yang tepat untuk tahun 2022. Tetap semangat dan selamat menyambut tahun baru 2022. Happy New Year! Beri aplaus untuk Bu Diana. Kira-kira ada info apa nih Kak? Nah, teman-teman pasti penasaran kan? 1, 2, 3. Tanggal 1 kita libur. Info aja nih buat teman-teman yang mau liburan nanti tahun baru. Karena COVID masih ada, tetap jaga kesehatan dan prokes ya. Sekian briefing terakhir kita di tahun 2021. Sampai jumpa di tahun 2022. See you!